Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarti, NIM 221730-838 dari kelas A, Prodi Pendidikan Jasmani. Baik, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul Upaya Pencegahan Penyakit dan Penyembuhan Terhadap Penyakit, guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Kesehatan dan Penyakit. Baik, kita langsung saja pada materi, yaitu upaya pencegahan penyakit dan penyembuhan terhadap penyakit. Sebelum ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu latar belakang dan masalah. Usaha pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit memiliki latar belakang yang penting. Sejak zaman kuno, manusia telah menyadari pentingnya menjaga kesehatan untuk memperpanjang umur dan meningkatkan kualitas hidup. Di masa lampau, upaya pencegahan penyakit sering kali melibatkan praktik-praktik seperti isolasi individu yang sakit dan lain-lain. Usaha pencegahan penyakit adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadi penyakit dalam populasi atau individu. Penyembuhan adalah proses pemulihan atau perbaikan kesehatan seseorang setelah mengalami suatu penyakit atau gangguan kesehatan. Usaha pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit merupakan dua aspek yang sangat penting dalam menjaga kesehatan individu maupun populasi secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya penyakit atau mengurangi timbulnya penyakit atau mengurangi risiko terkena penyakit tertentu. Baik, berikutnya jenis-jenis pencegahan. Jenis-jenis pencegahan itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir perkembangan penyakit atau kecacatan yang mungkin diidap atau terjadi pada individu. Contohnya, menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan kolesterol, meminum obat penurun tekanan darah, dan rajin berolahraga. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dilakukan dengan mendeteksi sedini mungkin penyakit yang mungkin diderita. Contoh, melakukan pemeriksaan secara mandiri atau ke dokter untuk individu yang mempunyai gejala penyakit kronis. Yang kedua, pencegahan tersier. Pencegahan tersier bertujuan untuk mengurangi berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi dari suatu penyakit. Contohnya, rajin mengonsumsi obat yang diberikan dokter. Baik, berikutnya adalah pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit memiliki beberapa poin. Yang pertama, vaksinasi. Mendorong vaksinasi yang tepat waktu dan sesuai untuk mencegah penyakit menular seperti influenza, hipotensi, dan campak. Yang kedua, promosi kesehatan. Melakukan kampanye, penyuluhan, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat termasuk pola makan seimbang, olahraga teratur, dan kebiasaan hidup sehat. Yang ketiga yaitu kontrol penyakit. Kontrol penyakit ini maksudnya yaitu memastikan kesediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan kebersihan lingkungan untuk mencegah penularan penyakit yang terkait dengan lingkungan. Kemudian yang berikut, pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini maksudnya yaitu mendorong masyarakat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin secara berkala untuk deteksi dini penyakit tertentu seperti kanker dan penyakit jantung. Berikutnya yaitu promosi kesehatan. Maksudnya menyosialisasikan pabrik kebersihan yang baik seperti mencuci tangan dengan sabun secara teratur untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Kemudian yang terakhir, kontrol vektor. Kontrol vektor maksudnya melakukan pengendalian populasi vektor seperti nyamuk dan tikus untuk mencegah yang ditularkan melalui gigitan atau kontak dengan vektor tersebut seperti malaria dan demam berdarah.
Kemudian kita mengalih ke penyembuhan terhadap penyakit. Penyembuhan terhadap penyakit ini terdapat juga beberapa poin. Yang pertama yaitu akses kesehatan. Akses kesehatan maksudnya memastikan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua, diagnosis diri. Maksudnya mengedepankan pemeriksaan kesehatan rutin dan deteksi dini penyakit untuk memulai pengobatan lebih ideal yang dapat meningkatkan peluang kesembuhan dan mengurangi komplikasi. Yang ketiga, perawatan holistik. Maksudnya, menyediakan perawatan holistik yang tidak hanya fokus pada pengobatan medis tetapi juga memperhatikan aspek psikologi, sosial, dan emosional pasien. Yang keempat, inovasi medis. Mendorong penelitian dan mengembangkan inovasi medis baru untuk mengatasi penyakit yang sulit diobati atau belum memiliki pengobatan yang efektif. Yang kelima yaitu manajemen penyakit. Manajemen penyakit maksudnya mengembangkan program manajemen penyakit yang efektif untuk penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi yang melibatkan pemantauan teratur, pengelola gejala, dan promosi gaya hidup sehat. Yang terakhir, dukungan pasien. Dukungan pasien maksudnya memberikan dukungan emosional, sosial, dan finansial kepada pasien dan keluarga mereka selama proses penyembuhan, termasuk dukungan psikologis dan akses layanan konseling. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.